Hai Sobat Oleh, apa kabar semuanya? Saya Agis Rohma sangat senang bisa berjumpa dengan kalian dalam acara pembahasan tryout nasional UTBK 2020. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas TO 8 untuk mata pelajaran matematika IPS. Baik Sobat Oleh, kita bahas saja langsung dari soal nomor pertama. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat min X min 5 kurang dari sama dengan 0 adalah nilai X-nya antara M dan N. Pertanyaannya adalah nilai dari M kuadrat N ditambah MN kuadrat adalah berapa? Nah, tentunya untuk menjawab soal ini, kita tahu bahwa persamaan kuadrat X kuadrat min X min 5, kalau ada persamaan kuadrat maka harus ingat tentang sifat dari akar-akar persamaan kuadrat itu sendiri, yaitu ada penjumlahan dan perkalian akar-akarnya. Nah, untuk penjumlahan akar-akarnya, kita misalkan akar-akarnya itu adalah X1 dan X2 dari persamaan kuadrat X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka X1 plus X2 yaitu rumusnya min B per A. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa perkaliannya yaitu X1 kali X2 itu adalah C per A. Sehingga dari soal di atas, karena akar-akar dari X kuadrat min X min 5 itu adalah M dan N, maka X1-nya kita ganti dengan M, X2-nya dengan N. Sehingga M plus N sama dengan 1. Kemudian M kali N-nya adalah min 5. Nah, kita lihat apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu adalah M kuadrat N ditambah MN kuadrat. Dari persamaan ini kita bisa keluarkan, ya kan, nilai M dan N-nya, sehingga MN kali M plus N hasilnya adalah MN-nya adalah min 5, sedangkan penjumlahnya itu adalah 1, berarti min 5 kali 1 hasilnya adalah min 5. Mudah bukan? Jawabannya adalah tepat sekali, jawabannya adalah A. Baik, kita lanjut nomor 2. Nomor 2 diketahui A, B, dan C merupakan bilangan real positif. Jadi kita A, B, C-nya merupakan real positif katanya ya. Nah, jika akar dari BC per akar dari A pangkat 3B pangkat 4 itu sama dengan A kali B, maka berapakah nilai C? Nah, untuk mengerjakan soal ini, eksekusinya itu kita mudah karena ruas kiri dengan ruas kanan itu sudah sederhana, berarti kita tinggal kuadratkan saja. Kuadratkan kiri dan kanan ya. Kita lihat. Kuadratkan kiri dan kanan, kalau dikuadratkan bentuk akar itu langsung hilang. Ya kan? Jadi BC per A pangkat 3 kali B pangkat 4 sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, kita yang pembagi itu yang A pangkat 3 B pangkat 4 kita pindahkan aja ke kanan. Menjadi perkalian, maka hasilnya jadi BC sama dengan A kuadrat B kuadrat dikali A pangkat 3 B pangkat 4. Nah, kita lanjut. Karena bilangan pokoknya itu contoh kita lihat yang nilai A. A di sini itu A kuadrat, di sini A pangkat 3. Kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. B juga sama, bilangan pokoknya sama, sama-sama B, tinggal bilangan pangkatnya kita jumlahkan saja. Karena kan sifat dari bilangan berpangkat, kalau perkalian, bilangan pokoknya sama, maka bilangan pangkatnya tinggal dijumlahkan. Oke, kita lanjutkan. Hasilnya adalah BC sama dengan A pangkat 5, B pangkat 6. Kemudian kiri kanan itu kan ada B nih. Nah, C-nya itu sama dengan A pangkat 5, B pangkat 6 dibagi dengan B. Sehingga hasilnya adalah A pangkat 5, B pangkat 5. Maka C itu adalah AB pangkat 5. Oke, jawabannya ada ya, yang A. Kita lanjutkan soal nomor 3. Nah, diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat min x plus 2, kemudian ada fungsi dx juga x min 1. Manakah tabel berikut yang bukan merupakan nilai fungsi yang benar? Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, tentunya kita harus analisis dulu soalnya nih. Pertanyaannya. Harus hati-hati di pertanyaannya. Kita punya kalimat manakah tabel yang bukan merupakan nilai fungsi yang benar. Ini artinya adalah bahwa
yang diinginkan dari soal ini adalah pernyataan yang salah. Mana di antara A, B, C, D, dan E ini yang salah? Tentunya yang paling mudah kita harus ingat dulu nih yang diketahuinya itu kan komposisi fungsi ada FOG dan GOF bentuknya dan kemudian juga satu lagi G komposisi G. Nah, maka kita harus jangan lupa yaitu bahwa FOGX itu adalah FGX. Baik, kita lanjutkan. Untuk menyelesaikan soal ini, tentunya yang paling enak, yang paling mudah kita mengambil nilai X-nya berapa adalah kita ambil yang ada X-nya 0 tuh. Antara A, C, D, dan E itu semua memuat 0. Ya kita coba dulu yang 0. Kalau yang B ini kan nggak ada 0, jadi ya udah kita lewat. Kita skip dulu, cari dulu yang 0. Gitu, biar enak ya. Kita coba misalkan yang A yaitu F komposisi G, berarti kita untuk X sama dengan 0, maka G-nya itu adalah kita masukin X-nya 0, masukin ke G. 0 dikurangi 1 berarti min 1. Nanti FOG itu karena ini pertanyaannya adalah FOGX, berarti FOG 0 artinya FG 0. G0-nya itu kan min 1. Nah, sehingga kita dapat F min 1. Nah, min 1 ini masukkan ke fungsi F, yaitu X kuadrat min X plus 2. X-nya ganti dengan min 1, jadi min 1 kuadrat dikurangi min 1 ditambah 2. Yaitu 1 tambah 1 tambah 2 hasilnya adalah 4. Ini jawaban yang benar, sedangkan yang diinginkan adalah jawaban yang salah. Maka daripada itu kita harus cek lagi yang lain. Nah, saya misalkan ambil yang D. Yang D itu ambil 0 X-nya. Kita masukkan, karena ini fungsinya GOFX, berarti kita masukkan X0-nya itu ke Fx dulu. Maka F0 itu sama dengan 0 kuadrat min 0 plus 2 sama dengan 2. Nah, maka GOF0 ini artinya adalah GF0. Maka GF0-nya itu kan 2 tuh, berarti ini sama dengan G2. Sedangkan kalau G2, angka 2 ini substitusikan ke fungsi GX, yaitu sama dengan X min 1. Sehingga hasilnya adalah 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Ini adalah jawaban yang salah. Kenapa? Karena di tabel ini untuk 0 itu pasangannya 3. Nah, sehingga dengan demikian inilah jawaban yang betul. Yang tepatnya adalah yang B. Mudah ya? Kita lanjutkan nomor 4. Nomor 4 ini kalian diberikan soal matriks. Nah, matrik A-nya ini sudah diketahui matrik 2 kali 2, tetapi unsur-unsurnya itu ada yang masih dalam bentuk variabel, bukan dalam bentuk angka, yaitu B dan B kuadrat. Sedangkan matrik B-nya itu berupa angka semua, unsur-unsurnya 2, 5, 4, dan 2. Nah, diketahui adalah A transpos ditambah B sama dengan matriknya 3, 6, 5, 5. Kemudian pertanyaannya adalah determinan A kali B transpos. Nah, ketika ada pertanyaan, kalian lihat pertanyaan itu ditanyakan determinan, maka langsung dalam benak kita ingat pada sifat dari determinan. Tapi sebelum ke sana, kita akan bahas dulu, kita review dulu bahwa kita tahu bahwa ketika ada matrik A itu A, B, C, D unsur-unsurnya, maka A transpos itu adalah baris jadi kolom. Maka menjadi A, B, C, dan D. Nah, triknya ya udah aja tinggal kita tukar aja antara B dan C. Jadi kan kalau sebelumnya itu B itu pada baris pertama kolom kedua, sekarang B berubah jadi baris kedua kolom pertama. C-nya juga sama, jadi tinggal ditukar saja. Nah, ini hanya mengingat, mereview tentang matrik transpos. Oke, kita lanjutkan. Diketahui adalah A transpos ditambah B sama dengan matrik dengan unsur-unsurnya 3, 6, 5, dan 5. Sehingga matrik A transposnya kita B-nya tinggal pindah aja ke kanan menjadi pengurangan dari penjumlahan. Oke, B-nya kita substitusikan sebuah matrik 2, 5, 4, dan 2. Maka pengurangan unsur-unsur dalam matrik tersebut adalah hasilnya A transpos sama dengan 1, 1, min 1, dan 3. Ini A transposnya sudah ada.
Nah, kita kan tahu bahwa matrik A transposnya sendiri kalau di soal itu berarti B, kemudian B kuadrat 1 dan 3 itu sama dengan matrik A transpos yang sudah kita tadi dapatkan, yaitu 1, 1, min 1, dan 3. Nah, kalau kita lihat unsur-unsur yang sama, ini nilai B itu kan sama dengan 1. Ya udah berarti B-nya 1, enak kan? Nah, sehingga kita akan dapatkan matrik A itu adalah B-nya ganti dengan 1, berarti 1, B kuadratnya 1 dikuadratkan berarti 1, 1, 1, 1, 3. Oke. Nah, ingat, sekarang kita masuk ke soalnya, yaitu ditanyakan determinan A kali B transpos. Ingat sifat determinan? Kalau determinan A transpos itu sama dengan determinan matrik itu sendiri atau determinan dari matrik A. Dengan determinan rumusnya itu sendiri adalah AD min BC. Gitu. Jangan lupa ya. Oke, kita kembali ke apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah determinan dari A kali B transpos. Ini artinya determinan A kali determinan B. Kita tahu bahwa determinan B transpos itu sama dengan determinan B. Karena kita pakai sifat ini. Nah, maka kita dapatkan det A kali det B. Nah, det A, kita lihat matrik A. Matrik A itu kan 1, 1, 1, 3. Maka determinannya dengan rumus ini, kita akan dapatkan 1 kali 3, 3 dikurangi 1 kali 1. Berarti 1. Nah, determinan B-nya kita lihat nih matrik B. Matrik B itu kan 2, 5, 4, 2. Berarti berapa? 2 kali 2 dikurangi 4 kali 5. Berarti 4 min 20. Hasilnya adalah 2 kali min 16, yaitu min 32. Tepat sekali jawabannya adalah C. Mudah ya. Kita lanjutkan nomor 5. Kalian diberikan soal jika fungsi komposisi GOFX itu adalah dalam bentuk pasangan berurut 1,5, 2,5, 3,6, dan 4,7. Ini artinya kalau 1,5 ini fx1 gitu kan, hasilnya adalah 5. Jadi si GOFX-nya itu hasilnya 5. Yang mudah itu adalah ini. Nih, untuk fx itu pasangan berurutannya 1,2. Kalau x-nya 1, maka fx1-nya itu adalah 2 gitu loh maksudnya. Ya nilainya itu adalah 2 ketika x-nya diganti dengan 1. Nah, tetapi pertanyaan di sini bukan fx tapi gx atau G2 ditambah G5. Maka tugas kita adalah mencari masing-masing, yaitu cari G2 tetapi sebelum kemudian cari G5. Sebelum ke sana, karena di sini ada komposisi fungsi, saya review lagi. Kalau GOFX itu artinya GFX, berarti FX disubstitusikan ke G. Oke, itu ya, harus diingat. Nah, kita lanjutkan. Untuk mencari nilai G2, kalian lihat G2 itu artinya GFX kan kalau pakai rumus komposisi ini. G2, berarti ini sama dengan Fx, maka Fx-nya itu sama dengan 2. Kalau kita lihat Fx2 itu didapat ketika nilainya adalah 1. Nih. Nah, yang itu ya kan berarti kalau kita lihat di pasangan bulat yang di atas berarti 1,2 karena fx2 itu untuk nilai x sama dengan 1. Nah, maka ketika yang ditanyakan itu nilai G2, berarti G2 itu didapat ketika nilainya berapa? Nilai X-nya sama dengan 1 di mana? Di GOFX. Di sini cari yang nilai X-nya 1, hasilnya berapa? 5. Jadi ini jawabannya. Jadi G2-nya adalah 5. Oke, kita lanjutkan untuk mencari G5. Kalau untuk mencari G5 dengan cara yang sama dengan sebelumnya, G5 itu artinya GFX. Maka si FX-nya nilainya 5. Nah, nilainya 5 di FX, kita lihat, gitu ya. Nilainya 5 ini didapat pada saat nilai X berapa? Di 3. Nah, maka untuk mencari G5, ini kita lihat aja. Untuk X sama dengan 3 di GOFX berapa? 3 itu dengan 6. Maka kalau kita lihat berarti G5 itu sama aja dengan G pada saat X-nya 3 yaitu 6.
Oke, berarti kita bisa selesaikan soalnya G2 ditambah G5 sama dengan 5 tambah 6, yaitu 11. Ada ya jawabannya ya, yaitu C. Next, kita lihat nomor 6. Nah, nomor 6 ini ada persamaan kuadrat. Itu soalnya adalah X kuadrat plus AX plus 1 min A. Berarti koefisien X kuadratnya itu 1, koefisien X-nya itu A, dan konstantanya adalah 1 min A. Mempunyai akar-akar X1 dan X2. Nah, jika 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan 4 per 3, berapakah nilai dari A min 2 dikali A min 3? Nah, kalian harus ingat kalau ada persamaan kuadrat dan diceritakan akar-akarnya, maka kita langsung otomatis ingat bahwa ada sifat penjumlahan dan perkalian akar-akarnya. Di soal yang nomor pertama kita sudah membahas ini, jadi saya ingatkan bahwa penjumlahannya X1 ditambah X2 itu rumusnya adalah min B per A, sedangkan X1 kali X2 adalah C per A. C itu konstanta ya, A itu adalah koefisien X kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Nah, karena yang diketahui dalam soal itu adalah X1 ditambah X2, berarti nanti min B per A. Min B itu berarti koefisien X-nya itu kan A ya, berarti min A dibagi dengan 1, hasilnya adalah min A. Sedangkan kalau perkaliannya adalah C per A, C-nya 1 min A, A-nya sendiri koefisien X kuadratnya adalah 1. Berarti hasilnya adalah 1 min A dibagi dengan 1, hasilnya 1 min A. Nah, kemudian yang diketahui dari soal itu kan kita sudah dapat tuh 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan 4 per 3. Maka apa yang dapat kita kerjakan? Maka ini kita bisa samakan penyebutnya. Kali silang aja, ini kali ini, maka hasilnya X2 per X1 kali X2 ditambah X1 per X1 kali X2 sama dengan 4 per 3. Oke, kita satukan ya. Yang atas X1 plus X2 dibagi X1 kali X2 sama dengan 4 per 3. Kalau sudah gini enak. Kita tinggal masukin aja penjumlahannya itu min A. Sedangkan perkaliannya adalah 1 min A. Jadi kita substitusikan ke sini. Kalau udah gini tinggal kali silang aja. Min 3A sama dengan 4 kali 1 min A. Hasilnya adalah min 3A sama dengan 4 min 4A. Maka kita dapatkan A-nya adalah 4 nilainya. Nah, ketika A-nya 4 kan yang ditanyakan itu adalah A-2 dikali A-3. Berarti kita tinggal substitusikan saja ke pertanyaannya A-2. A-nya 4 berarti 4 min 2 hasilnya 2. 4 min 3 hasilnya adalah 1. Sehingga 2 dikali 1 hasilnya 2. Oke. Ada ya ternyata jawabannya itu adalah E. Ternyata mudah banget kan ya untuk mengerjakan soal-soal tryout ini. Baik, kita lanjutkan kalau begitu ke nomor berikutnya, yaitu nomor 7. Diketahui barisan geometri dengan U5 atau suku kelimanya 81 dan perbandingan suku ke-9 dibagi suku ke-6 adalah 27. Ditanyakan jumlah 5 suku pertama barisan geometri tersebut. Oke, sebelum kita menjawab soal ini, saya akan review dulu. Kalau misalkan rumus ke N dari barisan geometri itu kan UN sama dengan AR N min 1. Dan SN itu adalah jumlah N suku pertama dari barisan geometri. Ada rumusnya A kali R pangkat N min 1 per R min 1 untuk R-nya kalau lebih dari 1. Sedangkan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R itu kalau R-nya negatif. Tetapi sebenarnya saya ingatkan boleh kalian pilih salah satu aja rumusnya. Pasti kamu gunakan jawabannya akan sama. Kalau kamu salah ngambil rumus, ya nggak masalah. Hasilnya juga pasti tetap akan sama. Cuman kalau salah mah hasilnya negatif per negatif. Tetap positif kok. Ya kan? Oke, kita lanjutkan ke yang diketahui dari soal itu. Suku kelimanya adalah 81. Sedangkan rumus suku UN itu ARN min 1. Maka A kali R pangkat 5 min 1 sama dengan 81. Maka AR pangkat 4 adalah 81. Maka perbandingan dari U9 per U6 sama dengan 27 bisa kita rubah juga dengan
merubah rumus ke UN dari U9. Maka AR pangkat 9 min 1 dibagi AR pangkat 6 min 1 hasilnya 27. Maka kita dapat sederhanakan menjadi AR pangkat 8 per AR pangkat 5 sama dengan 27. Nah, atas bawah bisa dibagikan. A-nya kita bagi jadi hilang. R pangkat 8 dibagi R pangkat 5 menjadi R pangkat 8 min 5 atau R pangkat 3. R pangkat 3 27, maka R-nya itu, nah akar pangkat 3 pindah, pangkat 3 itu pindah ke kanan menjadi akar pangkat 3 dari 27 ya. Maka R-nya adalah 3. Nah, untuk mencari nilai A kita substitusikan aja ke persamaan yang ini nih yang udah kita cari. Nah, masukkan ke sini. Apa R-nya? 3. Berarti A R pangkat 4 sama dengan 81 menjadi A kali 3 pangkat 4 kali sama dengan 81. Maka A kali 81 sama dengan 81, maka A-nya adalah 1. Kalau sudah begini, kita lihat pertanyaan. Di sini kan jumlah 5 suku pertama. Kalau jumlah 5 suku pertama, boleh kita pakai gunakan SN. SN itu rumusnya A kali R pangkat N-1 per R-1. Oke, berarti kita substitusikan A-nya 1, R-nya 3. Maka hasilnya adalah 242 dibagi dengan 2. Maka S5-nya 121. Oke, jawabannya adalah B. Next, kita lanjutkan. Nah, nomor 8 itu adalah soal limit X mendekati 2 untuk akar dari AX plus B min 2 per X min 2 sama dengan 3 per 2. Untuk case seperti ini berarti kalian substitusikan aja dulu nilai X-nya ke persamaan limitnya. Di sini kan ada X min 2 tuh, masukin 2-nya. Pasti 2 min 2 hasilnya 0. Maka kalau ada pembagian 0, kita asumsikan aja atas bawahnya adalah 0 per 0 untuk soal yang seperti ini ya. Kita asumsikan bahwa ini adalah kasus 0 per 0. Maka kalau kasus 0 per 0 kita bisa menyelesaikannya dengan 2 langkah saja. Langkah pertama adalah substitusikan nilai X ke pembilang. Nanti pembilangnya akan sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Kan kasusnya itu kita anggap dia 0 per 0. Karena yang bawahmu udah pasti kan 2 min 2 kan 0 kan. Tinggal yang atasnya itu akan nilai 0 kalau kita masukkan si X-nya itu dengan angka 2 gitu loh. Ya, maka yang ini tuh akan jadi 0 juga. Nah, sehingga akar dari AX plus B min 2 sama dengan 0. Ketika X-nya 2, kita substitusikan X-nya 2 menjadi 2A plus B. Akar dari 2A plus B min 2 sama dengan 0. 2-nya kita pindahkan. Oke, kita save dulu. Ini adalah persamaan pertama. Oke, kita lanjutkan ke langkah kedua. Nah, langkah kedua, ini untuk kasus soal ini, kita pakai aturan L'Hopital aja ya. Yaitu turunkan atas dan bawah. Turunan yang atas, kalau diturunkan, ini kan 2 diturunkan 0. Tinggal yang ini aja kita turunkan. Yaitu A per 2 akar AX plus B dibagi dengan turunan X min 2. Turunan X min 2 itu adalah 1. Ya kan? Sama dengan 3 per 2. Nah, kita substitusikan nilai X-nya adalah 2. Nah, masukkan ke sini X-nya 2. Oke, berarti hasilnya adalah A per 2 kali akar 2A plus B sama dengan 3 per 2. Dan kita lihat bahwa akar dari 2A plus B itu nilainya adalah 2 di yang pertama kita tadi kerjakan. Jadi kita substitusikan aja menjadi A per 2 kali 2 sama dengan 3 per 2. Ya udah tinggal kita kali silang. Berarti 2A sama dengan 3 kali 4, 12. Maka nilai A-nya adalah 6. Ini baru nilai A. Berarti kita cari nilai B, substitusikan ke persamaan pertama untuk A-nya sama dengan 6. Gitu. Maka akar 2A plus B sama dengan 2. Kita substitusikan dulu menjadi 2 kali 6 ditambah B sama dengan 2. Nah, menjadi 12 plus B. Ya. Nah, karena ada bentuk akar, kita pindahkan akar ke kanan menjadi kuadrat. Maka 12 plus B sama dengan 2 kuadrat atau B itu sama dengan 4 min 12. Maka B-nya adalah negatif 8 ya. Oke.
B-nya min 8. Pertanyaannya, ini kan pertanyaannya. Pertanyaannya itu adalah A ditambah dengan B. Maka dengan demikian kita dapat menulis A plus B sama dengan 6 ditambah min 8 sama dengan negatif 2. Oke, kita dapatkan jawabannya adalah D. Kita lanjutkan nomor 9. Nomor 9 di sini pertanyaannya jumlah seluruh bilangan asli dari 1 sampai 30 yang tidak habis dibagi dengan 3 dan 5. Nah, kita harus cermati nih kalimatnya. Di sini ada tidak habis dibagi. Maka kalau tidak habis dibagi itu prinsipnya kita tinggal jumlah seluruhnya dikurangi jumlah yang habis dibagi kan? Sisanya berarti atau hasilnya adalah yang tidak habis dibagi. Itu aja, lebih mudah. Oke, kita coba lihat ya dalam pengerjaannya. Nah, bilangan seluruhnya itu jumlah seluruhnya itu berarti jumlah bilangan asli dari 1 sampai 30. Kalau kita range ini kan jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai yang terakhir suku terakhirnya adalah 30. Nah, dari barisan aritmatika ini kita dapatkan bahwa suku pertamanya itu adalah A-nya 1. Bedanya berarti suku kedua dikurangi suku pertama. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Suku terakhirnya 30. Maka jumlah seluruh dari bilangan asli dari 1 sampai 30 bisa pakai rumus Sn. Nah, Sn dari aritmatika itu kan N per 2 kali U1 ditambah UN. N-nya 30, U1-nya adalah 1, dan UN-nya atau suku terakhirnya adalah 30. Maka hasilnya S30-nya adalah 465. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang bilangan asli yang habis dibagi 3 dan 5. Di antara 1, di sini 1, 2, 3, 4, sampai 30 ini yang habis dibagi 3 dan 5 angka berapa? Yaitu hanya angka 15 dan 30. Ya kan nggak ada angka lain lagi dari ini, itu deretan ini. Dari barisan ini. Hanya angka 15 dan 30. Maka kalau kita jumlahkan menjadi 15 tambah 30 adalah 45. Oke, nah kita ke penghujung pertanyaan. Jumlah bilangan asli tidak habis dibagi 3 dan 5. Maka prinsipnya adalah jumlah total yang tadi S30 itu dikurangi aja yang dengan jumlah dari bilangan asli yang habis dibagi 3 dan 5. Maka hasilnya adalah 65 dikurangi 45 adalah 420. Oke, kita dapatkan jawabannya adalah B. Oke, next. Kita lanjutkan nomor 10 ya. Nomor 10, banyak siswa kelas A 40 siswa, kelas B 30 siswa, nilai rata-ratanya antara kelas A dan B-nya juga sudah diketahui, katanya A-nya masih dalam rata-rata A, sedangkan B itu adalah 7 lebihnya dari kelas A. Nah, ini penting banget ya untuk memahami soal ini. Jika rata-rata nilai ujian matematika gabungan dari kelas A dan B adalah 84, maka nilai ujian rata-rata kelas A berapa? Nah, biasanya kan kalian sudah tahu rumusnya itu kan begini. X gabungan itu adalah rata-rata A kali jumlah A ditambah rata-rata B kali jumlah B dibagi dengan jumlah A ditambah jumlah B. Nah, tetapi saya nggak pakai guna ini ya. Saya nggak pakai gunakan ini, saya alternatif lain. Kalau yang ini kalian bisa coba ya. Bisa dicoba, tapi saya kasih cara yang lain yaitu dengan cara bubble. Oke. Cara bubble berarti nanti ada kelasnya kan ada 2, ada kelas A dan kelas B nih. Dalam soal itu ada kelas A dan kelas B. Masing-masing ada 40 dan B juga 30. Kamu perhatikan di soalnya. Di soal itu ada kata gabungan dari kelas A dan B. Kalau gabungan berarti di apa? Di jumlah. Maka nanti tinggal A dan B itu kita jumlah. Nah, gitu ya. Rata-rata kelas A kita simbolkan dengan A, B itu dengan A plus 7. Kita kasih bubble di sini. Nah, bubble-nya itu di sini gitu ya. Nah, sedangkan rata-rata gabungannya 84. Kalau sudah ada, kalian tinggal dari atas ke bawah itu dilakukan perkalian. Nah, ini caranya lebih mudah menurut saya.
Jadi tinggal 40 dikali A, gitu kan, ditambah 30 kali A plus 7 sama dengan 70 kali 84. Ikutin aja tandanya. Berarti kita sederhanakan, maka 7A itu sama dengan 5.880 dikurangi 210. Maka 70A itu adalah 5.670. Maka nilai A-nya adalah 81. Langsung A-nya dapat. Gitu. Maka jawabannya adalah D ya. Oke, kita lihat nomor 11. Nomor 11 kalian diberikan perbandingan suku pertama dan ketiga dari barisan aritmatika adalah 3/4. Pertanyaannya adalah perbandingan suku kedua dan suku keempat dari barisan aritmatika itu. Nah, untuk mengerjakan ini kita harus ingat dulu nih. Rumus dari rumus UN itu A ditambah N-1 kali B. Maka U1 banding U3 sama dengan 3 banding 4. Saya tulisnya jadi begini ya. Sama aja. Titik 2 dengan per. Oke, biar lebih enak. Gitu. U1-nya kita ganti. Ya, dengan 3/4. U1 per U3-nya kan 3/4. Sedangkan U1 itu A, sedangkan U3 itu A plus 2B. Pakai apa ini dari mana? Pakai rumus ini nih. Yang rumus ini. Kalau udah kayak gini udah tinggal kali silang aja lah. Udah ya. Jadi nanti 6A itu sama dengan B. 6B itu sama dengan A atau A itu sama dengan 6B. Kalau udah kayak gini, maka untuk perbandingan U2 dengan U4 dapat kita cari dengan cara yang sama. U2-nya adalah A plus B, sedangkan U4-nya adalah A plus 3B. Karena A sama dengan 6B, kita substitusikan aja ke atas. Maka 6B, A-nya ganti dengan 6B ditambah B, kemudian yang bawah juga A-nya ganti dengan 6B, hasilnya 6B plus 3B. Maka U2 per U4 itu adalah 7B per 9B, B-nya sama, ya tinggal kita coret saja. Gitu. Karena habisnya kalau dibagi B adalah 1. Maka perbandingan U2 berbanding U4 adalah 7 banding 9. Oke, kita dapat jawabannya adalah oke, kita lanjutkan nomor 12. Nomor 12 katanya nih garis persamaan linear ini, persamaan garis lurus AX plus BY plus C sama dengan 0 itu melewati 3 titik. Pertanyaannya adalah kalau misalkan A, koefisien X, koefisien Y, dan konstantanya itu hanya memiliki persekutuan selain satu, berarti angka A, B, dan C itu adalah angka yang paling sederhana. Jadi kalau misalkan nanti yang ada soalnya itu adalah 2X plus 4Y plus 6 sama dengan 0, ini bukan yang sederhana. Yang sederhana itu yaitu tinggal kita sederhanakan dulu menjadi dibagi 2 semuanya. Berarti nanti X plus 2Y plus 3 sama dengan 0. Itu kan faktor persekutuannya hanya 1 kan? Gitu. Jadi kita dibuat sederhana. Nah, tapi kita coba lihat, cermati dari soalnya. Ini garis, persamaan garis. Berarti kan kalau linear itu garis lurus. Kalau garis lurus ya kita tinggal gambarkan aja. Kalau garis lurus kan begini, ya kan? Melewati 3 titik. Berarti titik min 5,2, min 2,0, dan 1, min 2 ini terletak pada garis lurus. Pada satu garis yang sama. Maka untuk mencari persamaan, kan ini tuh garis lurus ini persamaannya kan AX plus BY plus C sama dengan 0. Sorry, ini terhapus ya. Maka untuk mencari persamaan linear AX plus BY plus C sama dengan 0, kita dapat menggunakan rumus persamaan garis melalui 2 titik. Nah, berarti kita ambil aja pilih salah 2 titik dari 3 ini. Boleh ini dengan ini, boleh juga min 5,2 dengan 1, min 2, atau min 2,0 dan 1, min 2. Bebas, silahkan. Kalau saya ngambilnya min 2,0 dan 1, min 2, gunakan rumus persamaan garis lurus melalui 2 titik, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita substitusikan saja. Oke, kalau kita ini X1 Y1, maka ini X2 Y2. Atau kebalikan juga boleh, sama aja. Oke, kita substitusikan menjadi seperti ini. Oke, Y per min 2 sama dengan X plus 2 per 3. Kita kali silang, maka 3Y sama dengan min 2X min 4. Nah, ini satu ruaskan karena si persamaannya pengen
dalam satu ruas. Oke, menjadi 2X plus 3Y plus B. Maka A, B, C-nya kita bisa cari. A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4. Sehingga A min B plus C itu sama dengan 2 dikurangi 3 ditambah 4 sama dengan 3. Ya, jawabannya adalah C. Oke, next nomor 13. Nomor 13 kalian diberikan segitiga PQR dengan panjangnya sudah disebutkan, kemudian S itu pada PT dengan RS-nya merupakan garis tinggi segitiga tersebut, maka kalian harus ingat loh, kalau RS itu garis tinggi itu selalu tegak lurus, maka akan ada siku-siku di titik S. Gitu. Kita lihat gambarnya deh. Untuk lihat gambarnya, perhatikan segitiga PQR. Nah, maka RS itu siku-siku di titik S karena S itu RS itu tegak lurus dengan PQ. Jaminannya apa? Karena dia garis tinggi. Kalau garis tinggi itu selalu tegak lurus terhadap alas. Oke, unsur-unsurnya bahwa panjang PQ-nya 14 cm, kemudian panjang PS-nya itu 6 cm, RQ-nya 10 cm, maka panjang SQ bisa dicari ya. SQ itu kalian lihat aja. SQ itu adalah PQ dikurangi PS. Gitu. Maka 14 kurangi 6 hasilnya adalah 8. Maka panjang RS-nya adalah 8 cm. Pertanyaannya kan itu panjang RS ya. Kalau mencari RS itu kalian lihat segitiga RSQ itu segitiga siku-siku kan di titik S. Ya enggak? Karena siku-siku maka mencari panjang RS bisa pakai dengan dari Pitagoras. Berarti nanti RS kuadrat sama dengan RQ kuadrat min SQ kuadrat. Tinggal substitusikan aja. 10 kuadrat min 8 kuadrat 60. Berapa tuh? 100 dikurangi 64 hasilnya 36. Maka RS-nya adalah akar dari 36. Maka R-nya adalah 6 cm. Jawabannya ada yaitu A ya. Oke, nomor 14. Nomor 14 ini diketahui Y sama dengan X kuadrat plus 5X min 2P melalui 1,0 dan memotong sumbu X di X1, Y1 dan X2, Y2. Maka pertanyaannya X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat nilainya berapa? Oke, kita lihat di sini. Kalau ada kata kalimat melalui, oke, kan ini sebenarnya persamaan kuadratnya X kuadrat plus 5X min 2P belum lengkap karena P-nya belum diketahui konstantanya itu masih berupa ada variabel ya, bukan dalam bentuk angka. Maka kita cari dulu nilai P. Dari mana? Dari kata melalui ini. Kalau melalui 1,0 itu artinya adalah si X-nya itu 1, maka nilainya 0. Nah, maka kita bisa substitusikan ya. X-nya 1, Y-nya 0, maka 0 sama dengan 6 min 2P. Berarti nanti 2P itu sama dengan 6 karena min 2P yang kiri pindah ke kanan jadi positif. Sehingga P-nya adalah 3. Tapi 2P-nya adalah 6 ya. Maka persamaan kuadratnya menjadi X kuadrat plus 5X min 6. Karena 2P-nya adalah 6. Oke. Kurva Y sama dengan X kuadrat plus 5X min 6. Memotong sumbu X. Ingat kalau memotong sumbu X itu artinya adalah apa? Artinya adalah nilai Y-nya 0. Itu. Kalau nilai Y-nya 0 kita bisa tulis X kuadrat plus 5X min 6 sama dengan 0. Tinggal bisa difaktorkan secara langsung. Cari perkaliannya min 6. Ini min 6. Dijumlahkan ingin 5. Nah, maka 1 min 1 kali 6. Gitu. Dari sini kita dapat X-nya 1 dan min 6. Nah, untuk titik potongnya itu berarti 1,0 dan min 6,0. Dari sini kalian dapat dong X1, Y1-nya, X1-nya 1, Y1-nya 0, X2-nya min 6, Y2-nya adalah 0. X2-nya min 6, Y2-nya adalah 0. Kita langsungkan aja ke pertanyaannya. Kalian disuruh mencari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat.
substitusikan aja langsung ya. 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah min 6 kuadrat ditambah 0 kuadrat menjadi 1 ditambah 36 yaitu 37. Jawabannya adalah D. Udah ya. Nah, kita di soal yang terakhir yaitu this last one ya, tentang peluang. Nomor 15 terdapat kotak A berisi bola dengan jumlah 1 merah dan 4 putih, sedangkan kotak B berisi 3 merah dan 2 putih. Peluang terambilnya 2 bola berlainan warna dengan masing-masing kotak terambil 1 bola adalah. Kita lihat ilustrasinya ya. Ini kotak A. Ini kotak B, yang kedua. Oke, yang pertama itu kotak A-nya itu 1 merah, 4 putih, sedangkan kotak yang kedua itu 3 merah, 2 putih. Masing-masing sama-sama 5 ya. Oke, masing-masing sama-sama 5 bola. Nah, dari sini kan dari kotak pertama itu diambil 1. Dari kotak 2 diambil 1 juga. Maka peluangnya, kemungkinannya adalah, kemungkinan pertama, ada 2 kemungkinan sebenarnya. Kemungkinan pertama itu yang terambil itu di kotak pertama itu adalah warna merah. Dan kotak keduanya warna putih. Nah, maka kita cari aja peluangnya. Peluang merah di kotak pertama, peluang putih di kotak kedua. Nah, peluang merah, warna merah ada 1 kan di kotak pertama. Di sini ada 1. Maka peluangnya 1 dari berapa? Dari 5. Sedangkan yang putihnya dari kotak kedua, kalau kita lihat, putih itu ada 2. Dari 5 biji, jadi 2/5. Maka peluangnya adalah 2/25. Nah, kemungkinan, ini salah ketik ya. Kemungkinan keduanya adalah kotak pertamanya putih, kotak keduanya adalah merah, di switch ya. Oke, kalau begitu cari peluangnya aja langsung. Peluang yang putih di kotak pertama dikali peluang merah di kotak yang kedua. Yang putih itu kan ada 4 dari 5, jadi 4/5 dikali 3/5 untuk yang merah di kotak kedua. Hasilnya adalah 12/25. Nah, kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya itu kan total peluang dari kemungkinan kotak 1 dan atau kemungkinan kotak kedua. Berarti peluang masing-masing kita tinggal jumlahkan. Hasilnya adalah 2/25 ditambah 12/25 yaitu 14/25. Oke, jawabannya ada ya. C. Jawabannya adalah C ya. Ini salah saya ketik. Oke, thank you ya. Itu pembahasannya. Nanti kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.